Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang rekonsiliasi bank, di mana rekonsiliasi bank ini digunakan untuk melihat perbandingan antara saldo bank dengan saldo kas. Pengertian rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah daftar dan jumlah transaksi yang menyebabkan saldo kas di laporan bank berbeda dengan saldo kas pada pembukuan perusahaan. Laporan rekonsiliasi bank berguna untuk mengecek ketelitian pencatatan rekening kas bank dan kas perusahaan, serta mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang belum dicatat oleh perusahaan. Penyebab selisih saldo kas dan bank diantaranya bank belum mencatat transaksi tertentu. Transaksi tersebut adalah yang pertama, setoran dalam perjalanan atau biasa disebut deposit in transit. Transaksi ini akan menambah saldo bank. Transaksi setoran dalam perjalanan meliputi setoran perusahaan yang belum diterima bank dan kas yang belum disetor ke bank. Yang kedua, transaksi cek dalam peredaran atau biasa disebut outstanding check. Transaksi ini akan mengurangi saldo bank. Penyebab selisih saldo kas dan bank yang lain adalah perusahaan belum mencatat transaksi tertentu. Transaksi tersebut diantaranya yang pertama biaya administrasi bank, di mana transaksi ini akan mengurangi saldo perusahaan. Yang kedua, penerimaan kas melalui bank atau biasa disebut inkaso. Transaksi ini akan menambah saldo perusahaan. Yang ketiga, pendapatan bunga atau jasa giro. Transaksi tersebut akan menambah saldo perusahaan. Dan yang keempat, cek kosong dari konsumen atau debitur atau biasa disebut cek tidak cukup dana, maka akan mengurangi saldo perusahaan. Penyebab selisih saldo kas dan bank juga dipengaruhi oleh faktor kekeliruan atau salah mencatat. Transaksi-transaksi tersebut diantaranya yang pertama, perusahaan mencatat penerimaan lebih kecil, maka akan menambah saldo perusahaan. Yang kedua, jika perusahaan mencatat lebih besar, maka selisihnya tersebut akan mengurangi saldo perusahaan. Yang ketiga, perusahaan mencatat pengeluaran lebih besar, maka selisihnya akan menambah saldo perusahaan. Dan yang keempat, perusahaan mencatat pengeluaran lebih kecil, maka selisihnya akan mengurangi saldo perusahaan. Yang kelima, bank mencatat penerimaan lebih kecil, maka akan menambah saldo bank. Yang keenam, bank mencatat penerimaan lebih besar, maka selisihnya akan mengurangi saldo bank. Yang ketujuh, bank mencatat pengeluaran lebih besar, maka akan menambah saldo bank. Dan yang kedelapan, bank mencatat pengeluaran lebih kecil, maka selisihnya akan mengurangi saldo bank. Contoh soal untuk rekonsiliasi bank sebagai berikut. Dalam sebuah perusahaan tercatat saldo kas menurut PD Sinar per 31 Mei 2019 menunjukkan Rp25.200.000. Sedangkan menurut rekening koran yang diterima dari bank per 31 Mei 2019 menunjukkan saldo sebesar Rp28.400.000. Setelah diadakan pemeriksaan, penyebab perbedaan sebagai berikut. Yang pertama, setoran dalam perjalanan Rp3 juta belum dicatat oleh bank. Maka, di dalam laporan rekonsiliasi bank, setoran dalam perjalanan menambah saldo bank sebesar Rp3 juta. Penyebab perbedaan yang kedua adalah cek dari debitur sebesar Rp4 juta ditolak oleh bank karena dana tidak mencukupi. Bisa kalian lihat pada tampilan laporan rekonsiliasi bank. Untuk poin B, cek dari debitur yang tidak cukup dana biasa kita sebut dengan cek kosong, yaitu akan mengurangi saldo perusahaan sebesar Rp4 juta. Transaksi berikutnya, hasil penagihan piutang perusahaan oleh bank Rp6 juta, bunga Rp200.000 dan biaya penagihan Rp300.000.
Maka dalam laporan rekonsiliasi bank dapat kalian lihat untuk penerimaan piutang menambah saldo perusahaan sebesar 6 juta rupiah. Pendapatan bunga menambah saldo perusahaan sebesar 200.000 rupiah dan biaya penagihan mengurangi saldo perusahaan sebesar 300.000 rupiah. Perbedaan selisih yang keempat dikarenakan cek yang masih dalam peredaran sebesar 4.200.000 rupiah. Cek yang masih dalam peredaran atau biasa disebut outstanding check akan mengurangi saldo bank sebesar 4.200.000 rupiah. Transaksi berikutnya, jasa giro dari bank sebesar 1.300.000 rupiah dan beban administrasi sebesar 200.000 rupiah yang dibebankan oleh bank belum dicatat perusahaan. Maka transaksi tersebut untuk jasa giro akan menambah saldo perusahaan sebesar 1.300.000 rupiah, sedangkan beban administrasi sebesar 200.000 rupiah akan mengurangi saldo perusahaan. Transaksi berikutnya adalah pengeluaran cek untuk membayar utang 8 juta rupiah dicatat dalam jurnal pengelolaan kas sebesar 7 juta rupiah. Dalam transaksi ini terdapat kesalahan pencatatan oleh perusahaan, yaitu perusahaan mencatat terlalu kecil sebesar 1 juta rupiah. Maka kesalahan pencatatan ini akan mengurangi saldo perusahaan sebesar 1 juta rupiah. Setelah diadakan rekonsiliasi bank, maka bisa kalian lihat di dalam tampilan saldo menurut bank yang sebenarnya adalah sebesar 27.200.000 rupiah, sama dengan saldo yang menurut perusahaan, yaitu sebesar 27.200.000 rupiah. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kalian dalam mempelajari rekonsiliasi bank. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.